dimaksud adalah ya berjarak mungkin sekitar 200 kilometer jauhnya dari Manado ya. 200 kilometer. Kan masih daerah Sulawesi Utara. Iya, ya. Tapi kita harus tahu di mana daerahnya ya. Karena daerah yang dimaksud sebenarnya yang dikatakan banjir mualaf itu daerah Muslim, ya. Daerah yang memang mayoritasnya itu memang udah 90% ke atas itu orang Muslim. Nah, banjir tsunami mualafnya di mana? Nah, ini kita coba telah ya teman-teman, karena ini banyak orang yang mungkin menggunakan ini untuk membuat framing yang seakan-akan terjadi seperti yang mereka inginkan, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Oke, kita masuk ke topik kita ya teman-teman. Nah, apa yang dikatakan oleh teman-teman kita di dalam video-video mereka itu adanya kejadian banjir mualaf, dan ditunjukkan ada video yang masjidnya baru dibangun, ya, masjidnya aja belum dibangun, masih dalam bentuk kayu-kayu, tembok-tembok yang belum selesai, orang sudah jadi mualaf katanya. Lucu sekali kalau kita lihat ya. Dan kita melihat masjidnya begitu megah sekali. Ya, seakan-akan itu masjid di Manado seperti itu ya. Nah, inilah yang kita lihat ya, bagaimana mereka coba memframing ya. Dan keuntungannya kemana framingnya? Ya, keuntungannya saya lihat yang dari Ustadz yang mengaku yang membuat video pertama ya. Ustadz yang katanya mualaf juga, Filipus Christian ya. Tentu saja dia akan mendapatkan banjir, bukan banjir mualaf, tetapi banjir donasi ya teman-teman ya. Banjir donasi yang datang kepadanya. Padahal apa yang dia lakukan itu hanya sebuah framing teman-teman ya. Nah, apa yang dimaksud oleh Ustadz Ustadz Franciscus ini ya, dalam videonya ini yang ada di dalam gambar ini ya. Saya nggak usah putar lah videonya. Kalau saya putar videonya nanti kadang kita dilaporkan ya. Nah, yang dalam videonya ini teman-teman mungkin sudah banyak menonton. Seakan-akan ada orang dari Manado ya. Namanya Irma Santiago, satu namanya Shelin apa. Ini bukan nama-nama warga Manado teman-teman. Walaupun wajahnya mereka wajah-wajah Manado ya. Ini bukan nama-nama orang Manado. Oke. Dan gedung yang masjid yang baru dibangun juga ini ya, yang dibilang masjid yang baru dibangun ini, itu adalah terletak di daerah yang mayoritas hampir 90% penduduknya Muslim. Ya, di kota atau kabupaten yang mayoritas penduduknya Muslim. Jadi kalau kita ngomong Sulawesi Utara, jangan berpikir semua daerah Sulawesi Utara itu daerah Manado. Ya, Sulawesi Utara itu daerahnya adalah semuanya Kristen, enggak ya. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, ini adalah daerah yang kita maksudkan ya. Teman-teman tahu Pulau Sulawesi, saya harus jelaskan pelan-pelan supaya teman-teman paham dengan peta buta ya. Sulawesi, kemudian ini Provinsi Sulawesi Utara ya. Nah, daerah di mana dikatakan Ustadz itu ada terdapat di Kota Mobagu Utara, Kota Mobagu ya. Jadi ini bekas Kabupaten Kota Mobagu ya. Dia berada di kabupaten dekat Kabupaten Bola Omongondo ya. Kalau dulu ini Kota Mobagu ini ibu kota dari Kabupaten Bola Omongondo. Ya, sekarang dia menjadi kabupaten sendiri, provinsi kedua sendiri Kota Mobagu, letaknya Kota Mobagu Utara. Dan disinilah lokasi di mana kampung halaman Ustadz Moko Ginta. Ya, Ustadz Moko Ginta berasal dari daerah sini, daerah Bola Omongondo, Sulawesi Utara, yang mana memang mayoritas penduduknya itu adalah orang-orang yang dulu mereka juga adalah perantauan-perantauan dari Gorontalo, perantauan-perantauan dari daerah Sulawesi Tengah ya,
yang notabene mereka adalah orang-orang Muslim, teman-teman. Berapa kabupaten ya, Pak Emen? Jadi Iya, yang betul. terjadi ini Molok, kalau di Kota Mobagu itu setahu saya itu kan ini Pak Emen, itu mayoritas memang Muslim dari dulu. Dari dulu memang Muslim. Bukan banjir mualaf, memang Muslim dari dulu itu. Kota Mobagu, kota-kota Mobagu, Kota Mobagu, Bolmut, Bolsel, itu memang Muslim dari sanonya, bukan banjir mualaf. Jadi ini itu takia, ini hanya takia dari saudara kita yang Muslim ini. Betul. Memang, jadi cuma hanya begitu cara mereka ya, katakan. Kalau di Minahasa, mungkin mayoritas Kristen. Nah, kalau di Minahasa, betul. Bitung, Minsel, iya kan? Itu kan dan daerah Minahasa itu selalu orang mengatakan Manado, walaupun dia di Minahasa. Iya. Tapi kalau sudah di Kota Mobagu, apa di Bola Mongondo, Sangir Laut, orang tidak mengatakan Manado. Itu adalah kecuali Minahasa, karena Kota Manado berada di Kabupaten Minahasa. Nah, seperti itu, betul. Nih, jaraknya jauh sekali loh. Kota Mobagu. Itu memang Muslim dari sononya, itu bukan banjir mualaf. Jadi bukan banjir mualaf. Justru sekarang sudah banyak. Iya, justru kalau kita lihat sekarang Kristen di sana sudah 15%. Udah lumayan banyak kan? Tadinya memang Kristen di sana hampir tidak ada di sana. Sama seperti Gorontalo sekarang. Gorontalo setelah terpisah juga sudah banyak orang Kristen juga di Gorontalo sekarang kan? Ya kalau Gorontalo kan itu dulunya di Sulawesi Utara kan gabung kan? Iya, sekarang udah provinsi sendiri. Sudah sendiri sekarang, ya dia. Udah provinsi sendiri nih. Nah, itu mayoritas Muslim juga kalau yang di Gorontalo itu, Pak. Iya, betul. Memang dari sononya Muslim. Gorontalo dengan Kota Mobagu itu Muslim memang. Bukan banjir mualaf. Jadi ini takia, jurus takia saja dari orang-orang itu ya. Iya. Kalau orang-orang yang membuat video seperti kawan-kawan kita sih, kita nggak bilang mereka takia. Yang bertakia itu sebenarnya si Ustadz yang tahu itu sebenarnya si Ustadz siapa? Filipus ini yang tahu bahwa Kota Mobagu itu bukan Manado dan jauh sekali. Tetapi kenapa di videonya dia selalu dia mengatakan di Kota Mobagu, Manado katanya. Di Manado, Kota Mobagu Utara. Nah, itu yang membuat terframing pada orang-orang yang nggak mengerti ini. Jadi sebenarnya si Ustadz inilah yang memang ingin mendapatkan sebuah keuntungan gitu. Jadi mengatakan, di Manado telah terjadi banjir mualaf gitu. Jadi orang-orang kasih sumbangan dari mana-mana kan ke dia. Tadi sore ini dia baru dapat sumbangan juga dia tuh dari ini teman-teman di YouTube tuh. Seperti itu. Kan di Indonesia tahu kan kalau Manado itu mayoritas Kristen. Kalau dikatakan banjir mualaf kan orang kaget. Iya kan? Kaget kalau dikatakan. Dia framing begitu kan? Betul. Supaya kelihatan. Mungkin ada tujuan dana lah. Dapat lebih banyak sumbangan. Ujung-ujungnya uang juga sebenarnya. Materi. Iya. Ujung-ujungnya gitu. Materi juga sebenarnya yang begini-begini semua, ya. Makanya ya, ini dia Kota Mobagu. Iya. Jadi seperti itu Pak Christian Prince. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Iman sudah kasih kesempatan ini. Standby. Oke Pak. Oke. Kemudian saya mau kasih kesempatan Pak Meten Inspirasi. Shalom Pak Meten Inspirasi. Shalom, selamat sore Pak Emen. Pak, ya. Oke Pak, silakan Pak. Kalau di Manado sih ya, kalau yang mereka bilang apa tuh namanya, terjadi banjir mualaf itu memang cuma hoax doang. Kalau di Kota Mobagu juga, di Kota Mobagu mana? Karena saya kan di Kota Mobagu dulunya. Kalau di Sampana itu sekitar 70-30 kalau nggak salah. Di situ banyak orang Kristen. Kalau di belakang Sampana di Sampana ya. Sebentar ya saya kasih data statistiknya Bapak.
bantu saya kasih tahu Sampana itu di daerah Kota Mobagu apa, Pak? Sebentar ya. Ada data statistiknya, Pak. Di sini. Ini. Sampana itu Kota Mobagu apa, Pak? Selatan, timur, barat atau utara? Lama juga kita nggak pulang ya. Cuman yang kita tahu di sana itu di Sampana itu orang Kristen itu lebih banyak. Di Agoan pun di lorong Agoan itu orang Kristen semua. Nah, di lorong Lemoring, di Lemoring masuk ke dalam itu orang Kristen semua. Di Kota Mobagunya ya? Di Kota Mobagu di belakang pasar itu, dari pasar masuk ke kiri ke sana itu namanya lorong Lemoring. Nah, itu orang Kristen semua di situ. Ya. Terus yang di belakang apa tuh namanya? Di situ juga banyak banget orang Kristen. Yang memang banyak Islam itu yang di belakang Paris itu ya. Yang di belakang Paris itu. Nah, iya. Yang di mana tuh namanya? Yang mau ke arah terminal juga itu, iya betul, mereka di situ banyak. Tetapi di situ juga ada banyak orang Kristen. Nah, itu. Nah, kalau memang di Bolomongondo Timur, di Boltim itu yang banyak Islam itu di mana tuh namanya? Di Moyak ya, Moyong Kota. Ya, kalau Moyong Kota itu sih ya orang Kristen entah ya cuma berapa ya, cuma dikit ya. Kalau di Moyak juga orang Kristen cuma dikit. Di mana tuh namanya? Purworejo, ya iya Purworejo, di situ juga di Purworejo itu yang mau ke arah Minahasa itu perbatasan antara Minahasa dan Bolomongondo, iya betul. Kalau di Insil juga itu sebagian mungkin 50-50 kali di Insil. Jadi kalau bilang ada tsunami di sana tidak. Kenapa? Tidak. Karena kebanyakan mereka itu dari Gorontalo. Karena mereka punya visi itu kan jelas. Ya, mereka punya visi itu menghijaukan daerah-daerah di mana mereka merah. Menghijaukan di mana daerah mereka merah di sana. Tetapi mereka punya visi begini, mereka bangun rumah di situ ya, pondok di situ atau tempat di situ. Nanti entar berapa bulan kemudian mereka panggil saudara-saudara mereka yang ada di Gorontalo, mereka panggil saudara-saudara mereka yang ada di Palu, ya, mereka panggil saudara-saudara mereka yang ada di mana itu namanya daerah Yusuf Kala. Karena kan di Ermadidi juga kan dibangun perumahan itu 0% untuk orang-orang dia orang. Iya. Gitu. Dan juga kalau mau bilang pemurtadan juga enggak, karena di Lengoan itu kalau mau dicek nggak ada mereka yang bertobat. Orang-orang dari sana kok yang datang. Di Tomohon juga orang-orang di sana yang datang. Cuman mereka punya visi itu dari dulu. Dari waktu saya masih kecil saya tahu itu. Mereka punya visi kan dulu itu tahun berapa itu sekitar tahun 80-an. Sekitar 25 tahun yang lalu lah. Di sana kan mereka buat kan ini gereja hijau, tapi gereja hijau kan nggak berkembang. Nah, mereka buat itu gereja hijau untuk menyamakan dengan gereja, karena pada saat itu tahun 80-an mereka kecolongan, karena pada